Bayangkan sebuah bangunan megah dan kokoh. Apa yang membuatnya tetap berdiri, tidak roboh meski diterpa badai? Jawabannya fondasi. Begitu pula dengan iman Katolik. Tanpa dasar yang kuat, iman kita mudah runtuh oleh keraguan, godaan bahkan kesesatan. Hari ini, mari kita gali dan kenali secara sederhana namun mendalam. Apa sebenarnya dasar iman Katolik? Pelajari pondasi utama iman Katolik, Allah Tritunggal, Gereja Katolik, Kitab Suci, dan tradisi suci. Sebuah penjelasan sederhana yang dapat memperdalam pemahaman imanmu. Gereja Katolik memiliki ajaran yang begitu kaya, dalam, dan seringkali tampak rumit bagi sebagian orang. Namun sesungguhnya iman Katolik dibangun atas dasar yang sangat kokoh dan logis. Iman ini bukan sekadar kumpulan aturan atau ritual, melainkan relasi pribadi yang mendalam dengan Allah yang hidup melalui Kristus dalam gerejanya. Dalam video ini kita akan menyederhanakan 4 pilar utama iman Katolik. 1. Allah Tritunggal. 2. Gereja Katolik. 3. Kitab Suci. 4. Tradisi suci. Keempat hal ini ibarat tiang penyangga yang tak terpisahkan dalam kehidupan umat Katolik. Latar belakang. Mengapa penting memahami dasar iman? Banyak orang Katolik yang lahir dalam gereja, namun tak pernah sungguh-sungguh mengenal ajarannya. Ini menyebabkan kebingungan, keacuhan dan kadang kepergian dari iman. Dalam dunia modern yang terus mempertanyakan kebenaran, kita perlu kembali kepada akar keyakinan kita. Saint Hieronymus berkata, tidak mengenal kitab, suci berarti tidak mengenal Kristus. Maka mari kita tidak hanya mengenal Kristus, tetapi juga memahami cara Tuhan menyatakan dirinya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Masalah, banyak umat Katolik menghadapi beberapa tantangan berikut. Tidak memahami konsep Allah Tritunggal. Tidak tahu mengapa harus tetap dalam gereja Katolik. Menganggap kitab suci hanya buku biasa. Tidak paham makna tradisi suci dan menganggapnya buatan manusia. Hal ini membuat iman menjadi dangkal, rentan terhadap sekte atau ajaran palsu, dan menjauh dari kehidupan gereja. Kekacauan rohani ini dapat menimbulkan krisis identitas iman. Solusi. Mari kita bahas satu persatu secara sederhana. 1. Allah Tritunggal. Konsep ini adalah inti iman Kristen, Allah yang satu dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa adalah pencipta, Putra adalah penebus, Yesus Kristus. Roh Kudus adalah pengudus. Ketiganya bukan 3 Allah, melainkan satu Allah yang Maha Kudus dalam 3 pribadi. Ibarat matahari ada sumber cahaya, Bapa, sinar, Putra, dan panas, Roh Kudus. Satu matahari tapi 3 manifestasi. 2. Gereja Katolik. Gereja bukan sekadar organisasi, melainkan tubuh mistik Kristus. Kristus adalah kepala, kita anggota-anggotanya. Gereja adalah sakramen keselamatan, tempat di mana kita mengalami Allah secara nyata melalui sakramen, pewartaan, dan komunitas. Yesus sendiri berkata kepada Petrus, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Tidak kitab suci. Kitab suci adalah sabda Allah yang ditulis oleh manusia dalam bimbingan Roh Kudus. Terdiri dari 73 kitab 46, Perjanjian Lama dan 27, Perjanjian Baru. Kitab suci bukan sekadar buku sejarah, tetapi hidup dan aktif. Gereja mengajarkan bahwa kitab suci dan tradisi tidak boleh dipisahkan. 4. Tradisi suci. Tradisi suci adalah warisan iman yang diteruskan sejak para rasul, bukan hanya tertulis tetapi hidup dalam praktik, pengajaran, liturgi, dan kehidupan umat. Misalnya pengakuan dosa, dogma Maria diangkat ke surga, dan doa rosario. Tradisi tidak bertentangan dengan kitab suci, tapi saling melengkapi. Kesimpulan, keempat pilar ini, Tritunggal, gereja, kitab suci, dan tradisi yang adalah satu kesatuan iman Katolik. Tanpa salah satunya, kita akan memiliki pemahaman iman yang timpang. Mengenal dasar iman ini adalah langkah awal untuk mencintai Allah secara lebih dalam dan hidup sebagai murid Kristus sejati. Penutup. Jika kamu merasa imanmu lemah, kosong, atau sekedar ritual tanpa makna, mungkin karena kamu belum benar-benar memahami fondasinya. Jangan berhenti belajar, jangan ragu bertanya. Gereja Katolik begitu dalam dan kaya akan kebenaran ilahi. Jadikan iman Katolik bukan sekadar identitas, tapi kehidupanmu sehari-hari. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu mendapatkan hal pelajaran yang baru. Subscribe untuk konten edukatif Katolik lainnya. Tulis di komentar, apa bagian dari iman Katolik yang paling ingin kamu dalami? Bagikan video ini ke saudara dan teman yang ingin mengenal iman Katolik lebih dalam. Terima kasih.